Selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita, kuliah secara online. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-11. Tolong dipersiapkan alat-alat tulisnya agar ada hal-hal yang penting bisa ditulis. Kalau kita menulisnya sendiri, paling tidak 70% dari materi tersebut kita dapat ingat di dalam kuliah kita. Kita masuk ke materi kita sekarang mengenai manajemen aset. Manajemen aset adalah pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan. Kegiatan manajemen aset biasanya dilakukan oleh bidang logistik atau produksi yang ada di sebuah perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, perusahaan akan mengalami kerugian finansial yang cukup signifikan. Ya, tentu aset dalam suatu perusahaan logistik itu merupakan yang perlu dikelola dengan baik. Aset itu berupa gudang mungkin, aset itu berupa kantor, aset itu berupa alat-alat untuk muat, alat-alat untuk bongkar dari dalam kontainer, atau seperti forklift, dan alat-alat yang lain, seperti kalmar yang bisa menyusun kontainer dalam satu gudang, dan juga untuk membongkar dalam satu depo. Tentu aset tersebut menjadi investasi bagi suatu perusahaan. Dan umumnya aset-aset tersebut itu harganya mahal, nilainya mahal. Dari itu perlu dikelola dengan baik. Agar tidak terjadi kerugian finansial, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola aset. Di sini ditulis menentukan penanggung jawab aset. Dalam satu perusahaan itu banyak karyawan, ada juga manajer. Setiap karyawan mempunyai tanggung jawab sendiri, yang disebut juga itu sebagai job description-nya apa, tanggung jawabnya apa, dan kepada siapa dia bertanggung jawab. Nah, dalam hal mengelola aset juga ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi penanggung jawab. Tujuannya tentu agar aset itu dipergunakan secara optimum untuk keuntungan perusahaan. Karena kadangkala ada orang yang menyalahgunakan aset dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contohnya mobil dinas. Ada mobil dinas perusahaan, dipakai untuk hal yang salah, malah istri dari karyawan tersebut atau dari manajer digunakannya untuk belanja ke pasar. Itu salah satu yang menyalahgunakan alat. Kalau di logistik, contohnya apa? Mungkin di malam hari kan tidak ada pekerjaan di logistik, di gudang. Itu sudah malam hari, pulang karyawan. Tapi bisa aja ada orang yang menyalahgunakan, umpamanya forklift yang ada di gudang dipakai untuk membantu orang lain dan uangnya untuk keperluan dia sendiri, bukan untuk keuntungan perusahaan. Jadi menyalahgunakan yang bukan haknya, tapi dipakai untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah mengevaluasi aset yang ada. Evaluasi atas aset yang telah
ada dilakukan untuk menentukan apakah kinerja aset tersebut memadai atau tidak. Evaluasi ini bertujuan agar dapat menemukan aset yang melebihi atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi aset-aset yang ada itu selalu dievaluasi. Kalau asetnya sudah tua, sudah rusak-rusak, diperbaiki juga sudah tidak optimum lagi, ya ada saatnya mungkin aset tersebut akan ya bisa saja diperbaiki atau dirawat, tapi bisa juga kalau sudah tidak bisa lagi dipergunakan dengan baik, ada baiknya juga dihapus. Yang kemudian melakukan analisis kesenjangan. Proses ini membandingkan antara aset yang dibutuhkan dengan aset yang sedang digunakan dalam kegiatan pelayanan. Dengan dilakukannya kegiatan, analisis kesenjangan ini, organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasi beberapa hal. Yang A, aset yang masih diperlukan dan masih mampu mendukung penyediaan. Bila ada aset masih bagus kondisinya, masih bisa digunakan dengan baik. Nah, itu yang menjadi identifikasi. Yang kedua atau yang B, aset yang masih dibutuhkan tetapi berada di bawah standar dan memerlukan perbaikan. Ya, kadang dalam logistik, umpamanya kita punya truk, mungkin perusahaan lain punya truk yang baru di bawah 5 tahun, gitu masih fresh, masih segar. Tapi kadang di perusahaan kita ada juga truk ataupun trailer yang sudah berumur tua, yang sudah lama. Jadi mungkin perlu ada perawatan khusus atau perbaikan. C. Aset yang berlebih yang nantinya dapat dihapuskan. Apa maksud aset yang berlebih? Ya mungkin di awal-awal perusahaan dibangun, masih banyak customer, aset dibeli banyak. Contohnya 100 dari mesin atau 100 dari trailer. Tapi pada belakangan hari mungkin customer-nya sudah berkurang. Tentu banyak mesin atau aset yang menganggur di dalam perusahaan. Nah, daripada dia menganggur, tidak ada gunanya, tidak menghasilkan sesuatu, lebih bagus dihapuskan. Kemudian aset yang harus dihapuskan, ya kalau memang sudah benar-benar tidak bisa lagi menghasilkan, sudah expire, bisa dihapuskan. Nanti ada metode, ada cara, dan apa sih tujuan dari penghapusan tersebut. Kemudian perlu diperhatikan juga menyusun strategi aset yang berisikan rencana pengadaan, operasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Dibuat suatu strategi untuk satu aset. Pertama, tentu di awal kan pengadaan, membeli satu aset, membeli satu mesin. Kemudian bagaimana mesin tersebut dioperasikan, apakah masih bagus kondisinya, apakah modelnya juga masih bagus, karena kalau handphone umpamanya kan, handphone lama, handphone baru, tentu berbeda. Mungkin kapasitasnya dan mungkin teknologinya sudah berbeda. Yang lama sudah ketinggalan zaman. Saat ini orang sudah tidak ada atau jarang pakai SMS, pakai WA. Nah, mau nggak mau, mesin-mesin atau peralatan atau aset tersebut kita perhatikan. Kita lihat bagaimana dalam pekerjaannya, dalam prosesnya, pemeliharaan, dan juga penghapusan. Melaksanakan susunan strategi yang telah dibuat, meliputi pengadaan, ya. Pertama kan tadi pengadaan pembelian dari yang baru, kemudian pemeliharaan atau perawatan. Kalau ada yang rusak, ada perbaikan, terus alokasi, dan penghapusan agar menciptakan pengelolaan aset yang berkualitas secara efisien dan efektif. Ya, itu perusahaan maunya aset itu bekerja secara optimum, dari segi biaya juga mungkin dia harus biayanya tidak terlalu tinggi, dan juga dia efektif secara kecepatan, speed bisa diandalkan. Kalau kita melihat mobil-mobil yang sudah sangat tua, truk yang sudah tua 20 tahun, 25 tahun, itu tentu memakan waktu dan tenaga untuk memeliharanya.
kadang-kadang sudah tidak begitu efisien dan efektif lagi. Kemudian, menggunakan solusi manajemen aset otomatis. Beberapa perusahaan masih mengelola aset secara manual yang akan menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Biasanya untuk mengoptimalkan manajemen aset, perusahaan menggunakan solusi manajemen aset yaitu software manajemen aset. Perangkat lunak ini bisa memantau aset, pengecekan depresiasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis perusahaan. Ya, umpamanya kalau kita mempunyai mesin tapi secara manual, tentu perlu diganti kepada mesin yang sudah lebih bagus teknologinya. Mungkin secara otomatis dapat juga bekerja dengan optimum, itu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi perlu dibuat satu solusi atau satu metode untuk mengukur performa dari suatu aset yang dimiliki. Sekarang kita masuk kepada penghapusan aset. Menghapus, menghilangkan, bisa menjual, dan lain-lain. Penghapusan barang milik negara, apabila milik negara ya, namanya BUMN, adalah tindakan menghapus barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang dan atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Definisi umum penghapusan aset adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan, atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh sebuah unit atau unsur item terkecil dari aset yang dimiliki. Ya, ini salah satu cara untuk bagaimana mempergunakan atau bagaimana mengoptimumkan suatu aset yang sudah mungkin kedaluarsa. Jangan hanya teronggok umpamanya di gudang, teronggok menjadi barang-barang rongsokan, tapi bisa dipergunakan. Contohnya bisa menjualnya. Setelah dia dijual mungkin dengan harga yang sudah rendah, tentu nanti dalam catatan administrasi bahwa barang itu tidak ada lagi karena sudah dijual. Atau bisa juga kalau memang sudah tidak laku sama sekali, walaupun itu jarang, karena paling tidak besi tua juga masih bisa dijual per kilo. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dipakai, bisa juga penghapusan. Nanti cara-caranya akan kita pelajari berikutnya. Ada beberapa definisi penghapusan logistik dari berbagai sumber. Dari ahli ya, ini ada Nusamsi yang memberikan definisi penghapusan atau disposal adalah penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan lagi atau tidak dipergunakan lagi. Mungkin juga seperti banyak ya dari mobil-mobil atau truk-truk yang sudah lama bagiannya yang sudah tidak dipakai lagi. Ya lebih bagus disingkirkan, jangan hanya ada di gudang, itu juga akan memakan space, bahkan tidak baik. Dari segi ya kita melihat ada tumpukan di gudang itu kan gak enak pemandangannya. Mending yang ada itu barang yang bertumpuk. Dan menurut Lukas dan Rumsari, definisi dari penghapusan logistik merupakan kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini pengertiannya. Ada beberapa perbedaannya, tapi secara umum adalah sama bagaimana agar tidak selalu dituntut kepada bagian administrasi tanggung jawab padahal barang tersebut sudah tidak dapat dipergunakan. Sementara menurut pemerintah adalah ini, pengertiannya penghapusan adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapuskan barang dari daftar inventaris atau buku inventaris dengan tujuan membebaskan bendaharawan barang atau bendaharawan pembantu penguasa barang dari pertanggungjawaban administrasi barang dan fisik barang milik kekayaan negara yang berada di bawah pengurusan
dan penguasaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ya, ini pengertian yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tujuan dari dilakukannya penghapusan logistik. Apa sih tujuannya? Kenapa dihapus? Nah, yang pertama, menuju tertib pelaksanaan penghapusan barang milik kekayaan negara atau Pemda atau pemerintah atau swasta. Jadi biar tertib. Jadi ada dibuat satu strategi, satu metode, dan itu membuat tidak semua orang bisa melakukan penghapusan tanpa sesuai dengan kebijakan dari pemerintah atau perusahaan. Yang kedua, menuju kepada adanya kesatuan bahasa atau keseragaman dalam penghapusan ini juga. Seperti SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya, bagaimana cara untuk penghapusan. Jangan sampai dibilang dihapus, atau dibawa ke rumah, dibilang, kita ada pengalaman seperti itu. Wah, nggak ada di kantor, hilang dari kantor, ada karyawan seperti itu ya. Dikit-dikit ada yang barang yang hilang. Suatu saat kita ada acara ke rumahnya, nah malah di rumah orang tersebut ketemu semua barang-barang yang hilang. Kan jadi malu seperti itu kan. Jadi dikira penghapusan fotonya diambil dibawa ke rumah sendiri, dipergunakan secara pribadi. Yang ketiga, menuju pada efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan barang secara optimal oleh setiap departemen atau lembaga. Ya, kalau dia barangnya sudah tua, tentu sudah kurang speed-nya, sudah kurang kemampuannya untuk berproduksi. Jadi itu menuju efisiensi dan efektivitas, makanya perlu dimanfaatkan barang-barang yang ada, dan kalau tidak bermanfaat lagi, tentu perlu dihapus. Keempat, menetapkan suatu landasan umum penghapusan dan pemanfaatan barang atau milik kekayaan negara atau Pemda atau pemerintah, perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Yang kelima, membebaskan bendaharawan, karena bendaharawan kan yang membeli. Kalau di perusahaan mungkin purchasing atau bagian pembelian yang membeli barang, dan kalau dia membeli harus bertanggung jawab. Nah, perlu dibebaskan tanggung jawab itu kalau memang barangnya sudah tidak dipakai lagi dengan cara memberikan secara administrasi ada penghapusan aset. Jadi sudah ada seperti BAP-nya, berita acara. Jadi di berita acara dikasih tahu bahwa ini sudah barang aset ini sudah dihapus sehingga tidak ada lagi di dalam catatan atau pembukuan. Tapi bila mau ditelusuri, bisa dilihat di pembukuan sebelumnya. Siklus manajemen logistik. Sebenarnya pertama ya planning untuk membeli kan, pengadaan ya, harus perlu ada planning. Kemudian juga yang sudah dibeli aset tersebut perlu dikontrol. Kemudian perlu juga disimpan ya, perlu disimpan. Kemudian tentu ketika membeli, tentu ada anggaran yang dibutuhkan, ada dana yang keluar sampai pada pengadaan. Kemudian tentu setelah pengadaan ada pendistribusian, siapa yang memakai apa. Seperti itu. Kemudian di terakhir, kalau dia sudah tua, sudah mengalami kehausan, kerusakan, diadakan penghapusan. Sementara ada 8 siklus manajemen asetnya. Dalam pelaksanaan aset manajemen terdapat 8 tahapan yang harus dilakukan sehingga siklus dapat terbentuk. Adapun beberapa tahapan manajemen aset adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan kebutuhan aset. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau kita membutuhkan aset untuk membeli mesin, untuk membeli trailer, membeli truk, tentu kita rencanakan sebelumnya. Tujuannya ya agar disiapkan juga dana yang dibutuhkan, itu merupakan satu investasi. Yang kedua, pengadaan aset. Biasanya bagian purchasing ini, bagian pembelian. Membeli barang atau jasa yang diperoleh dengan biaya sendiri atau mungkin pihak lain. Pihak lain di sini maksudnya mungkin kita menggunakan dana kredit dari bank. Nah, nanti dengan adanya pembelian tersebut, berarti kita membuat atau mengadakan suatu aset untuk produksi berupa mesin dan lain-lain. Yang ketiga, inventarisasi aset. Pada tahap ini, terdapat rangkaian kegiatan berupa identifikasi
kualitas dan kuantitas aset, baik secara fisik, non-fisik, maupun secara yuridis legal. Masing-masing aset didokumentasikan dan diberi kode tertentu untuk keperluan pengelolaan aset tersebut. Ya, ketika kita membeli suatu aset tentu perlu kita tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana banyaknya kuantitasnya. Jadi harus ada catatan secara administrasi mengenai aset tersebut. Jadi bagaimana juga secara yuridis legal, maksudnya apakah barang tersebut kita beli sendiri, atau kita sewa, atau kita beli dengan dana sendiri, atau menggunakan kredit. Nah, tentu semua aset tersebut harus didokumentasikan. Jadi secara administrasinya lengkap, kita tahu. Bahkan kadang-kadang diberikan nomor ini. Jadi mengetahui dengan nomor tersebut, oh aset ini keperluan dari departemen apa, untuk apa. Jadi ada nomor-nomornya, dibuat catatannya dengan baik. Tentu tujuannya agar secara administrasi itu tersusun dengan baik. Keempat, legal audit aset. Pada tahap ini dilakukan audit mengenai status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan. Selain itu, identifikasi kemungkinan terjadinya masalah legalitas juga dilakukan pada tahap ini dan sekaligus mempersiapkan solusinya. Ya, kalau ada barang di sini dikatakan atau status aset, bagaimana sistem pengadaannya? Tadi kan saya bilang ada yang bisa dibeli dengan cash, dengan uang sendiri, ada yang dibeli dengan sistem kredit, ada juga yang dibeli dengan menggunakan mungkin uang pinjaman dari bank. Jadi itu perlu secara legal diketahui, sehingga dalam catatan administrasi kita tahu bagaimana kalau umpamanya suatu saat aset tersebut harus dihapus. Ya. Kemudian pengoperasian dan pemeliharaan aset. Pada tahap ini, setiap aset yang dimiliki dipergunakan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaannya. Kita perlu lihat bagaimana sih pemeliharaan dan juga pengoperasian. Tentu semua barang-barang yang baru dibeli itu masih sangat optimum untuk memproduksi segala sesuatunya untuk tujuan perusahaan. Kemudian yang keenam, penilaian aset. Pada tahap ini, pihak aset manajemen menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga perusahaan mengetahui dengan jelas nilai kekayaan yang dimiliki, yang dialihkan maupun yang dihapuskan. Kan kalau kita beli motor atau beli mobil, itu kan nilainya dari tahun ke tahun bisa menurun dong, karena dia sudah dipakai. Akan sangat berbeda kan mobil yang belum dibeli, baru dibeli dari dealer dengan mobil yang sudah berumur 10 tahun. Nah, itu maksudnya di sini, dinilai aset ini. Bahkan dalam sistem accounting, ada istilahnya itu depresiasi. Jadi, nilai satu mobil yang baru dibeli itu setiap bulan dikurangi nilainya. Mungkin dalam 10 tahun, nilainya sudah menjadi 0. Karena logikanya memang semakin lama, aset itu nilainya semakin menurun. Kemudian kalau sudah menurun di ketujuh ini, kalau sudah menurun, tidak bisa dipakai lagi, perusahaan akan menilai aset apa saja yang dianggap tidak menguntungkan dan akan dihapuskan. Proses tersebut dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, pengalihan aset, yaitu pemindahan hak dan atau tanggung jawab wewenang dan pemanfaatan suatu unit kerja ke unit kerja yang lainnya dalam lingkungan sendiri, misalnya penyertaan modal, hibah, dan lain-lain. Ya, bisa dialihkan aset tersebut. Kemudian pemusnahan aset, itu tindakan memusnahkan atau menghancurkan aset untuk mengurangi aset karena dianggap tidak bermanfaat lagi. Ya, kalau tidak bisa berguna lagi, tidak bermanfaat lagi, tidak bisa diperbaiki lagi, atau lebih banyak cost-nya, biaya yang dibutuhkan daripada menghancurkan, lebih bagus dihanguskan atau dihancurkan.
Oke, kita lanjut. Bentar. Sebentar. Tadi kita sudah sampai kepada bagaimana aset. Udah ini, udah. Terus, udah. Oke, kita masuk ke penghapusan aset ya, penghapusan. Persyaratan penghapusan barang milik negara. Oke, apa syarat-syaratnya? Saya akan coba buka lagi dari biar lebih jelas. Teruskan aja. Satu, persyaratannya untuk barang milik negara. Pertama di sini A, memenuhi persyaratan teknis. Secara fisik, barang tidak dapat dipergunakan karena rusak, ya, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Yang kedua, secara teknis, barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, karena sudah ada teknologi yang baru. Kemudian barang telah melampaui batas waktu kegunaannya, sudah ya expire atau kadaluarsa. Yang keempat, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis, aus, dan lain-lain. Kemudian berkurangnya barang dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan. Angkutan ini tadi berhubungan dengan depresiasi, bahwa nilai barang itu semakin lama semakin menurun. Kemudian yang B, memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu lebih menguntungkan bagi negara atau perusahaan bila barang tersebut dihapus karena biaya operasional dan biaya pemeliharaan barang lebih besar. Kemudian yang C, barang hilang, ya, kan barang bisa hilang, diambil orang, dicuri, diambil orang dalam atau orang luar, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman, ya, apabila ada umpamanya asetnya itu berupa hewan atau tanaman. Oke, kemudian pemusnahan dapat dilakukan dalam hal A, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahkan. Kalau sudah itu tidak dapat lagi digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan dipindahkan, baru dimusnahkan. Yang B, alasannya sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Ya, itu perundang-undangan itu ya, peraturan pada jangka waktu tertentu barang tersebut dihapus. Pemusnahan dilakukan dengan cara, gimana sih caranya? Kalau ada umpamanya aset yang harus dimusnahkan, A, bisa dibakar, kalau ya dibakar, dihancurkan. B, dihancurkan. Kalau kita lihat, ingat nggak film-film barat ya, kadang-kadang film dari Hollywood ada mobil yang sudah tua dihancurkan. C, ditimbun, yang D, ditenggelamkan dalam laut. Atau E, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui WA. Nanti saya akan usahakan untuk menjawab. Tetap aja di jam kuliah. Jadi kita manfaatkan jam kuliah aja, jadi kita tidak perlu ada PR di rumah lagi. Baik, demikian pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap semangat. Sampai ketemu
minggu depan. Terima kasih.